si paling perdana. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan merevisi regulasi pertambangan di Pulau Kecil menyusul polemik izin tambang nikel di Raja Ampat. Revisi tersebut bertujuan untuk mengharmonisasikan aturan sektoral yang tumpang tindih dan memperkuat perlindungan pulau kecil sesuai dengan peraturan hukum laut internasional dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Laporan selengkapnya dan informasi yang faktual dan terkini lainnya dapat Anda dengar di DMP in the Morning pagi hari ini. Ini adalah DMP in the Morning edisi Kamis 12 Juni 2025. Anda bersama saya Jordan Gozali. Berikut ringkasan laporan utama kami pagi hari ini. Presiden Prabowo sebut Belanda rampas 31 triliun dolar Amerika Serikat selama jajah Indonesia. Anggota DPR duga ada sumber gas melimpah dalam sengketa Pulau Aceh dan Sumut. Chaos demo di Los Angeles, Amerika Serikat, satu orang ditemukan tewas di lokasi penjarahan. Selamat pagi Indonesia dan damai sejahtera menyertai kita semua sahabat DMP. Kita mulai informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa penjajahan Belanda telah mengakibatkan kerugian ekonomi Indonesia sebesar 31 triliun dolar Amerika Serikat berdasarkan temuan sebuah riset terbaru. Angka tersebut menurut Prabowo setara dengan 18 kali produk domestik bruto Indonesia saat ini atau sekitar 140 tahun anggaran negara yang menunjukkan besarnya kekayaan yang dirampas selama masa penjajahan. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam pembukaan Indo Defense di Jakarta sebagai pengingat pentingnya menjaga kekayaan Indonesia dan mengingatkan sikap hormat berlebihan bangsa Indonesia terhadap tamu yang berujung pada penjajahan yang panjang. Prabowo menegaskan bahwa meskipun Indonesia menghormati semua negara dan akan bekerja sama, peperangan melawan penjajah adalah hal terakhir yang akan dilakukan Indonesia kecuali untuk mempertahankan kedaulatan negara. Seorang anggota Pas Pampres ditegur oleh Presiden Prabowo Subianto di acara pembukaan pameran Indo Defense 2025 karena telah menepis tangan seorang jenderal polisi asing yang hendak merangkul Presiden Prabowo. Kejadian tersebut bermula saat Presiden Prabowo berbincang dengan beberapa jenderal polisi asing di salah satu gerai pameran dan salah satu jenderal tersebut hendak merangkul Presiden Prabowo sebelum dihalangi oleh Pas Pampres. Kemudian Presiden Prabowo menegur anggota Pas Pampres tersebut dengan mendorongnya dan anggota Pas Pampres tersebut terlihat meminta maaf dengan menundukkan kepalanya. Selain insiden tersebut, acara Indo Defense 2025 juga menandai penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Sekretariat Industri Pertahanan Republik Turkiye untuk pengembangan jet tempur generasi kelima yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan revisi aturan perizinan pemanfaatan pulau kecil setelah adanya kontroversi penambangan nikel di Pulau Gak Raja Ampat. Usulan revisi ini difokuskan pada peninjauan ulang aturan pemberian izin pulau kecil untuk kegiatan bisnis guna memastikan sinkronisasi antar undang-undang dan menghindari tumpang tindih kewenangan. KKP mengakui keterbatasan kewenangannya dalam hal izin pengelolaan pulau kecil, terutama yang berada di kawasan hutan seperti Pulau Gak yang berada di bawah kendali Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Proses pengajuan izin melalui online single submission yang langsung dialihkan ke Kementerian Teknis dinilai menghambat pengaturan KKP atas seluruh proses di pulau kecil sehingga perlu adanya harmonisasi kewenangan. Selain itu, KKP juga menyoroti dampak negatif kegiatan tambang di pulau kecil terhadap ekosistem pesisir seperti sedimentasi yang merusak terumbu karang dan lamun berujung pada gangguan ekosistem dan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Anggota DPR Muslim Ayub menduga peralihan administrasi 4 pulau yakni Pulau Panjang, Lipan, Mangkil Gadang, dan Mangkil Ketek dari Aceh ke Sumatera Utara terkait potensi sumber gas alam yang besar bahkan dikabarkan menarik investasi triliunan rupiah dari Uni Emirat Arab. Muslim Ayub mempertanyakan keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang memindahkan administrasi 4 pulau tersebut mengingat keputusan sebelumnya pada tahun 1992 telah menetapkan pulau-pulau tersebut sebagai bagian dari Aceh yang ditandai dengan prestasi yang dibangun. Sebaliknya, Mendagri Tito Karnavian mendukung pengelolaan bersama sumber daya alam di 4 pulau tersebut dan menekankan penyelesaian batas wilayah melalui mediasi dan kesepakatan antar pemerintah daerah serta telah berhasil menyelesaikan lebih dari 300 sengketa batas wilayah. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manap telah bertemu dan sepakat untuk mencari solusi bersama, membuka peluang kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah perbatasan untuk meredam potensi konflik. Pemerintah pusat menyatakan tidak memiliki kepentingan
kepentingan pribadi dalam perubahan status 4 pulau tersebut. Dan keputusan tersebut didasarkan pada penelitian Badan Informasi Geospasial TNI Angkatan Laut dan Topografi Angkatan Darat yang menetapkan pulau-pulau tersebut berada di wilayah Sumatera Utara berdasarkan batas darat yang telah disepakati. Meskipun terdapat kesepakatan antara Gubernur Sumatera Utara dan Aceh untuk kolaborasi, perselisihan ini tetap menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik sosial dan mempertanyakan transparansi proses penetapan batas wilayah, terutama terkait klaim potensi sumber daya alam yang melimpah di wilayah tersebut. Joko Suyoto, ayah dari penyanyi cilik Farel Prayoga, telah ditangkap oleh Satreskrim Polresta Banyuwangi karena terlibat dalam kasus judi online. Penangkapan dilakukan di kediaman Joko Suyoto di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi pada Selasa 10 Juni 2025 dan istrinya turut diamankan sebagai saksi. Joko Suyoto telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun atau denda 25 juta rupiah. Bukti berupa permainan judi online ditemukan di ponsel Joko Suyoto yang memperkuat tuduhan keterlibatannya dalam aktivitas tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan rencana peningkatan penggunaan wasit asing di Liga 1 musim 2025 hingga 2026 hingga mencapai 30% dari total jumlah pertandingan. Keputusan ini diambil setelah pertemuan Erick Thohir dengan Wakil Ketua Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas perwasitan di Liga Domestik Indonesia. Meskipun musim lalu sudah ada wasit asing yang memimpin beberapa pertandingan Liga 1, namun jumlahnya masih belum signifikan dan hanya difokuskan pada pertandingan krusial atas permintaan klub. Rencana ini juga mencakup implementasi sistem penilaian, pemantauan pelatihan dan penunjukan wasit secara digital untuk meningkatkan transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan wasit di Liga 1. DMP International News. Kerusuhan di Los Angeles, Amerika Serikat yang dipicu oleh demonstrasi penolakan kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump mengakibatkan penjarahan besar-besaran di berbagai toko termasuk toko-toko terkenal seperti Adidas dan Apple. Kepolisian Los Angeles menemukan satu mayat di lokasi penjarahan, yakni seorang pria yang ditemukan terbaring di dekat toko T-Mobile yang telah dijarah dan sedang menyelidiki penyebab kematiannya. Selain penjarahan, toko-toko besar apotek gajah medis dan toko-toko lainnya juga menjadi sasaran aksi kekerasan massa. Dengan LAPD melaporkan telah menangkap 14 orang terkait insiden tersebut. Dalam kerusuhan tersebut, 2 petugas polisi terluka dan dilarikan ke rumah sakit saat berupaya mengamankan situasi. Sementara video-video yang beredar di media sosial menunjukkan toko-toko perhiasan dirusak dan barang dagangannya dijarah. Demikianlah DMP in the Morning edisi Kamis 12 Juni 2025. Terima kasih sahabat DMP, Anda masih setia mendengarkan podcast DMP Integrated News di kanal podcast kesayangan Anda dan juga kanal YouTube kami DMP Media Network. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Guzali pamit undur diri. DMP Integrated News lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi Indonesia dan selamat beraktivitas sahabat DMP.